Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Balik lagi bareng gue, Gava, homebrewer dari Kopi Duduk. Pada video kali ini, di depan gua, di depan layar kalian semua, sesuai janji gua dari Sunset Lotus, yang bakalan gue seduh itu single origin specialty dari Lintong gitu. Gua dapet biji kopi ini dari paket combo di Shopee. Dia memberikan diskon untuk pembelian lebih banyak dan diskonnya worth it lah. Jadi seperti yang kalian lihat juga di depan kalian semua nih guys, setup gue berubah, lebih simple, kayaknya juga lebih bisa ngehemat waktu untuk persiapan brewing, sembari kita ngobrol-ngobrol, sembari kita nyobain kopinya juga. Jadi langsung aja kita brewing, kita seduh, kita ulik Lintong dari Sunset Lotus ini dengan warna putih hijau. Jadi dia pasca panennya semi wash dengan flavor notes fresh herb, butterscotch, dan juga sweet citrus. Nah, berdasarkan dari flavor wheel, kalau fresh herb itu sebenarnya kalau di kita di Indonesia itu berarti bumbu tapi bukan spices ya, bukan berempah gitu enggak. Dia lebih yang kayak oregano, thyme, basil, terus rosemary. Nah, itu tuh termasuk kategorinya herb di flavor notes kopi. Sementara kalau spices itu masuknya yang kayak ya rempah-rempah masak seperti pepper, apalagi ya kayak tumbar, nah gitu lah. Pokoknya ya ada perbedaan di situ. Jadi kalau fresh herb tuh lebih yang hijau lah buat rempah masak, di artian dalam Indonesia tuh rempah bumbu hijau gitu. Jadi langsung saja nih ya, Lintong udah dipersiapkan sebelumnya juga, udah gua giling di timer S3 gue. Dripper seperti biasa gue pakai immersion untuk klik yang gua gunain di seduhan sore kali ini dengan beans Lintong 3.5. Karena selama gua nyobain, selama gua nyeduh Lintong Sunset Lotus ini, rasanya itu pas di preferensi lidah gue dengan klik 3.5. Acidity-nya pas, sweetness-nya pas, dan juga bodinya tuh pas. Aromatiknya terutama itu pas banget. Dia bener-bener yang ya gimana sih, wangi rempah herba gitu loh. Tapi bukan yang buat kayak di film-film kungfu yang pahit rasanya, yang aneh rasanya, yang buat medical gitu, bukan. Dia bener-bener buat masak. Jadi enak lah, aromatiknya tuh gue seneng sama kopi ini. Metode yang gue gunain as always dong, Suhu Sensei Tetsuka Suya yang bakalan gue pakai dia, karena itu metodenya paling mudah dan akhirnya gue attach dengan metode itu. Tapi selama gue ngulik Lintong, selama gue ngulik biji-biji kopi yang lain tuh pasti gue pakai metode lain-lain juga. Sebenarnya banyak metode yang gue gunain, cuman untuk di video kenapa gue, kalau orang mungkin nanti ke depan atau sekarang pun ada yang nanya, lu kenapa sih pakai Tetsuka Suya terus? Tetsu sendiri kan bilang itu metode yang membuat semua biji kopi itu tuh bisa memaksimalkan potensi rasanya. Ya udahlah, cukup ngomongnya, banyak ngomong banget. Langsung aja kita nyalain timbangan dari the biji kopi ini, Guerrero gue, Brew Pro. Di bijinya juga sudah digiling, guys. Gue sebenarnya nyontoh dari, nanti gue shout out juga lah. Gue shout out Tetsu, gue shout out Ray Marinka, karena ya mereka yang gue tontonin, James Hoffman ya. Itu yang membuat gue berani mengambil langkah seperti ini tuh mereka. Ya wanginya aja ya fresh herb. Untuk grinder seperti biasa baru gue bersihin, jadi mulus-mulus aja kalau dipakai. Pokoknya grinder tuh biasain bersihin lah, biar mulus enak dipakainya, kan digunain tuh nyaman lah kalian. Gelas juga sama. Kadang gue pukul-pukul biar coffee bednya tuh rata, coffee groundsnya tuh rata lah gitu. Gue pengen pakai genjutsu dulu, gue pengen ngambil air, jadi pengen ngilang dulu sebentar. Des, gue udah balik lagi bareng airnya.
Itu nanti shoutout buat editor gue, adik gue sendiri. Pasti dia edit lah. Seperti biasa ya, rasio tuh seperti biasa. As always 1:15. Andalan gue 15 gram kopi, 15 kali 15 gram juga buat airnya, berarti 225 gitu. Metode Tetsu nanti seperti biasa ada di deskripsi guys. Jadi langsung saja kita seduh. Nuang pelan aja. Kita sekarang nungguin sampai detik ke-30. Jadi tadi udah blooming. Nah, sekarang kita tuang lagi deh. Nah, jadi ini udah gue tuang. Kita tungguin sampai 1 menit, tapi gue pengen nurunin suhu air. Jadi gue pengen ngilang lagi. Des, gue udah balik lagi dong. Jadi suhu airnya diturunin seperti biasa ke 70. Setelah itu langsung kita tuang dengan mode immersion. Pas banget sumpah. Ya, sekarang tinggal nunggu sampai biasanya sih 2 menit 30 detik, nanti baru gua pencet immersionnya. Seperti sekarang nih, tes. Jadi kopinya udah jadi. Cuman gue lupa ngambil apa namanya? Ngambil tempat buat taruh dripper, harusnya tadi sekalian sama air ya. Gak apa-apa. Kita ngilang lagi aja dulu. Terus balik lagi. Dan ini udah beres. Oh iya, biasanya kan kalau gue bikin pakai metode Tetsu kan suka dikasih air lagi ya di kopinya ya. Suka gue tambahin air kan. Cuman buat lintong ini nggak tahu. Itu preferensi nambahin air lagi. Kalau kalian mau silahkan. Kalau enggak nggak apa-apa. Buat gue yang lintong lebih pas nggak ditambahin air lagi. Buat gue. Tapi kalau kalian mau silahkan. Kita langsung aja. Kita cobain. Buat kalian yang nggak suka slurping, as always, gue selalu disclaimer. Skip aja dikit. Dia langsung yang naik rasanya. Si aroma fresh herbnya itu langsung muncul banget. Rongga mulut juga. Kalau dikecap tuh masih ngebekas. Sweet citrusnya juga dapet sih ya. Gue suka sih yang sweet gitu, emang sweet citrusnya jadi dapat juga. Untuk butterscotchnya tuh jadi kan dia kan sebenarnya kayak, kalau kalian tahu dasarnya butterscotch itu kan lebih kayak yang gula dengan butter gitu kan ya. Itu bisa jadi kayak permen gitu-gitu kan. Itu jadi agak apa ya, bodinya tuh yang butterscotchnya itu lebih lebih ke bodinya. Cuman ada sweetnessnya juga yang gue seneng. Cuman jadi ya rasanya agak gurih. Hmm, agak gurih. Setelah dingin juga baru tuh dapat balance ya. Jadi pas tadi masih panas nih, kayak sekarang nih mungkin nih pas tuang semua kan panas ya. Itu bener-bener yang nyegrak banget tuh, yang kayak tapi habis itu pelan-pelan turun tuh. Turunnya juga nggak drastis berhenti berhenti, nggak yang kayak geradakan gitu, nggak yang dek 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 gitu, nggak. Turun itu bener-bener ses tapi pelan. Mungkin kalau gue sih bener lebih suka pas masih suam-suam panas anget menuju suhu ruang. Biasanya gue juga minum kopi ini setiap pagi. Lintong tuh setiap pagi gue minum. Pagi bangun minum air putih, tarik napas dulu, habis itu bikin si lintong ini. Karena ya rasanya begitu. Ada pas panas tuh, pas pertama neguk,
Ntar habis itu nyantai. Jadi itu untuk si beans lintong guys. Nih beansnya gue taruh lagi di atas. Karena seduhan sore kali ini itu seperti itu saja. Segitu dulu untuk video kali ini. Nyeduh lintong. Lintong. Dengan rasanya yang unik. Jujur gue sebenarnya bukan fans banget dari flavor notes herbs, cuman gak ada salahnya untuk nyoba. Dan ya, as always, I wish you learn something valuable today, and I hope you brew something great today.